Selamat berjumpa kembali pada materi pelajaran dari buku Erlangga, yaitu buku tematik terpadu. Tema Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, bekerjasama mencapai tujuan. Materi IPA menjelaskan penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungan. Pada materi pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pertama, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contohnya, kaktus, eceng gondok, teratai, bakau, dan masih banyak lagi tumbuhan yang sudah kita bahas. Yang kedua, cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Masih ingat tidak tumbuhan apa yang sudah kita pelajari? Nah, misalnya nenas. Nenas kulitnya berduri supaya pemangsa tidak sembarangan untuk mengganggunya. Nah, masih ada lagi yang lain, yaitu apa? Coba. Nah, yaitu pohon karet memiliki getah yang sangat lengket, sama dengan Kamboja. Dan juga tumbuhan teratai memiliki daun yang tipis dan batang berongga. Dan masih banyak lagi tumbuhan di sekitar kita yang memiliki ciri khusus untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, sekarang kita akan membahas materi pelajaran kita, yaitu penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungan. Nah, mari kita ikuti pelajaran ini dengan penuh semangat. Selamat belajar. Nah, baik. Secara umum, adaptasi hewan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. A. Adaptasi memenuhi kebutuhan hidup atau makanan. Yang pertama, struktur gigi, yang kita bagi menjadi 3 jenis hewan. 1. Hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Biasanya memiliki gigi yang sangat tajam. Contohnya kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. 2. Hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Biasanya memiliki gigi yang terdiri dari gigi seri dan gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. 3. Hewan omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau sering disebut hewan pemakan segalanya. Biasanya memiliki gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Contohnya pada tikus dan kera. Yang kedua, bentuk paruh. 1. Paruh burung pemakan daging yang biasanya terlihat kokoh dan tajam, serta agak melengkung yang digunakan untuk mencabik daging. Contohnya pada elang dan burung hantu. 2. Paruh burung pengisap madu atau nektar. Biasanya kecil dan memanjang, yang digunakan mengisap nektar di dasar bunga. Contohnya paruh burung kolibri. 3. Paruh burung pemakan ikan, yang biasanya berbentuk panjang dan berkantong, yang digunakan membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya pada burung pelikan. 4. Paruh burung pemakan biji-bijian,
yang berbentuk pendek, tebal, dan runcing yang digunakan memecah biji-bijian, contohnya pada burung pipit. 5. Paruh burung pemakan serangga yang berbentuk runcing dan tajam yang digunakan untuk mematok serangga yang berada di balik kulit kayu. Contohnya burung pelatuk. Yang berikutnya, yang keenam, paruh unggas. Paruh unggas pemakan cacing yang berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menangkap makanan yang kecil serta menyaring lumpur, contohnya pada paruh bebek dan angsa. 3. Bentuk kaki. Yang pertama, bentuk kaki pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang panjang dan tajam yang berfungsi untuk mencengkeram dan merobek makanannya. Contohnya kaki burung elang. 2. Burung pengais yang memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Bentuk kaki itu digunakan untuk mengais dan menggali makanan di dalam tanah. Contohnya jenis kaki pada ayam. 3. Jenis burung pemakan ikan. Biasanya memiliki kaki yang berselaput untuk berenang dan berjalan di lingkungan yang berlumpur. Contohnya kaki pada burung pelikan. 4. Bentuk lidah yang panjang dan lengket yang digunakan beberapa jenis hewan seperti cicak dan bunglon yang lidahnya dipanjangkan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu adaptasi menurut kondisi lingkungan tertentu. 1. Unta. Unta yang merupakan hewan yang hidup di daerah gurun yang memiliki sedikit air dan makanan, sehingga unta memiliki punuk sebagai cadangan lemak atau makanan. Kemudian, unta memiliki rambut yang tebal pada kelopak matanya untuk melindungi matanya dari debu ketika berjalan di padang pasir. Kemudian unta memiliki telapak kaki yang lembut untuk memudahkan berjalan di atas pasir. Terakhir, unta juga memiliki usus yang sangat panjang sehingga dapat menyerap air yang lebih banyak di dalam makanan. 2. Beruang kutub. Beruang kutub yang hidup di daerah dingin yang memiliki lapisan lemak di bawah kulit sehingga dapat menghangatkan tubuhnya. Kemudian warna atau bulunya yang berwarna putih membuat beruang tersebut tidak terlihat ketika berada pada es yang juga berwarna putih sehingga dapat melindungi diri dari pemburu. 3. Kelelawar. Kelelawar yang memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi di mana posisi mangsanya, meskipun dalam keadaan yang sangat gelap. Caranya adalah dengan menggunakan pantulan bunyi. Sehingga dengan cara ini pula kelelawar tidak pernah menabrak pohon walaupun terbang pada malam hari.
Yang keempat, burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan yang sangat tajam sehingga mampu berburu pada malam hari untuk mendapatkan mangsanya. Yang kelima, ikan lumba-lumba dan paus yang bernapas dengan paru-paru. Karena di dalam air kandungan oksigen sedikit, sehingga pada waktu tertentu paus dan lumba-lumba harus keluar dari air untuk menghirup oksigen, sehingga bisa bertahan hidup. Terima kasih karena sudah mengikuti dan menonton video pembelajaran tentang penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungan ataupun habitatnya. Semoga melalui video pembelajaran ini, pengetahuan kita tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya semakin bertambah. Dengan demikian, mari kita mencintai hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.